Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit yang luas kini retak, dan suara yang belum pernah terdengar sebelumnya mengguncang segala yang hidup. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada pintu untuk berlindung. Saat itu, semua mata tertuju ke arah langit. Langit terbelah dengan cahaya yang menyilaukan, disusul suara yang menggelegar membuat telinga terasa seperti robek. Bumi bergetar hebat seolah hendak membalikkan isinya. Gunung-gunung yang dahulu tegak kokoh kini hancur menjadi debu halus, berterbangan di bawah angin panas. Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa malaikat Israfil akan meniup sangkakala, dan tiupan itu akan mengakhiri segala kehidupan. Pada detik itu, semua makhluk manusia, jin, hewan terjatuh tanpa nyawa. Laut yang luas meluap, menelan daratan, langit memerah, dan bumi yang kita kenal lenyap dalam kekacauan. Kamera batin seperti mengikuti setiap detik yang terjadi. Dari sudut pandang langit, terlihat seluruh permukaan bumi berguncang. Dari sudut pandang tanah, wajah manusia penuh kepanikan, berlarian mencari perlindungan, namun sia-sia. Tidak ada suara selain gemuruh yang memekakkan telinga dan jeritan yang segera terhenti. Semua makhluk mati dalam satu waktu. Keheningan setelah itu terasa mencekam, seperti bumi menjadi ruang kosong yang tak berpenghuni. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui berapa lama keheningan itu berlangsung. Tidak ada detik atau jam karena waktu telah kehilangan makna. Lalu dengan kehendaknya malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kedua kalinya. Tiupan itu bukan sekadar suara, melainkan panggilan kebangkitan. Bumi berguncang lagi, namun kali ini bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk melahirkan kembali. Tanah yang retak mengeluarkan tubuh-tubuh manusia yang dahulu terkubur. Mereka bangkit dengan mata terbelalak, napas memburu, dan wajah dipenuhi kebingungan. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, manusia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki dan belum dihitan. Semua harta, pakaian, dan kebanggaan dunia yang dulu mereka miliki telah lenyap. Tidak ada lagi gelar atau kedudukan, hanya diri mereka sendiri yang berdiri di hadapan Allah. Sebagian mencoba menutup tubuh dengan tangan, sebagian hanya berdiri terpaku, tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi. Kamera batin bergerak menyorot kerumunan besar yang memenuhi permukaan bumi yang telah rata. Tidak ada gunung, lembah, atau pepohonan, hanya hamparan tanah putih yang membentang sejauh mata memandang. Dari kejauhan, tampak para malaikat turun dari langit. Wajah mereka bersinar terang, namun tegas, membawa ketenangan bagi yang beriman dan ketakutan bagi yang pernah mengingkari. Mereka mengiringi manusia menuju satu tempat yang belum pernah terlihat sebelumnya, Padang Mahsyar. Beberapa manusia saling bertanya, apa yang sedang terjadi? Kemana kita akan dibawa? Namun tidak ada yang memberi jawaban. Sebagian hanya menangis, sebagian menunduk dalam rasa takut yang menusuk. Orang tua mencari anaknya, anak mencari orang tuanya, namun arus manusia terlalu besar. Semua bergerak ke arah yang sama, mengikuti panggilan yang tidak bisa dihindari. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagaimana kalian pertama kali diciptakan. Kata-kata itu kini nyata di hadapan mereka. Tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa berpaling. Setiap langkah terasa berat, bukan karena jarak, tetapi karena beban rasa takut akan apa yang menanti. Kamera batin menutup adegan dengan memperlihatkan jutaan manusia yang terus berjalan di bawah cahaya matahari yang membakar menuju Padang Mahsyar. Wajah-wajah itu membawa kisah masing-masing, dosa dan amal yang mereka sembunyikan selama hidup. Namun hari itu, semuanya akan terbuka. Di tengah lautan manusia terdengar bisikan doa dari bibir yang gemetar, dan juga teriakan putus asa dari mereka yang tahu nasibnya akan buruk. Langkah demi langkah, jarak menuju Padang Mahsyar semakin dekat. Tidak ada yang tahu seperti apa tempat itu, namun semua merasakan ketegangan yang sama. Mereka tahu inilah awal dari perhitungan yang tak terelakkan. Dan di akhir langkah ini, tak seorang pun tahu apakah cahaya atau kegelapan yang akan menyambutnya. Wajah-wajah itu membawa kisah dan rahasia masing-masing, namun semua kini berjalan dalam arus yang sama, menuju takdir yang tak bisa dihindari. Kini pandangan kamera batin melebar menyorot dari ketinggian bumi yang telah diratakan sepenuhnya. Tidak ada gunung, lembah, pepohonan, atau bangunan.
Tanah putih membentang tanpa batas, seolah seluruh bumi telah menjadi satu dataran luas yang tak berujung. Dan di dataran itu, dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir yang hidup di dunia, semua bangkit bersamaan. Tidak ada satupun yang tertinggal di kuburnya. Suara langkah dan derap kaki memenuhi udara, bercampur dengan tangisan dan teriakan yang saling bersahutan. Matahari didekatkan hingga jaraknya hanya sejauh 1 mil. Panasnya tidak seperti di dunia, ini panas yang membakar kulit dan menembus tulang. Keringat mengalir deras dari kepala hingga kaki. Sebagian manusia tenggelam dalam keringat hingga ke mata kakinya, sebagian hingga ke pinggang. Bahkan ada yang keringatnya mencapai leher dan telinga, sesuai dengan amalnya di dunia. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan matahari didekatkan kepada mereka. Lalu mereka akan berkeringat hingga keringat itu menenggelamkan mereka sesuai dengan amal perbuatannya. Kamera batin menyorot wajah-wajah yang memucat, mata yang liar mencari perlindungan yang tidak ada. Anak-anak menangis, memanggil ayah dan ibu mereka. Orang tua berlari, menembus kerumunan, mencari anak yang terpisah. Namun arus manusia terlalu besar, semua saling berdesakan, tubuh saling berbenturan, dan tidak ada yang bisa menolong. Di antara lautan manusia, para nabi berdiri bersama umat mereka. Namun tidak ada yang saling menenangkan. Setiap nabi hanya memikirkan keselamatan diri. Nabi Nuh alaihissalam berdiri di tengah kaumnya yang penuh wajah ketakutan. Nabi Ibrahim alaihissalam memandang ke langit dengan hati bergetar, dan Nabi Musa alaihissalam menunduk dengan wajah serius. Masing-masing tahu bahwa hari ini adalah hari yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari di mana tidak ada seorang pun yang bisa menolong tanpa izinnya. Semua ingatan tentang dunia mulai memudar. Tidak ada lagi kenangan tentang rumah, harta, pekerjaan, atau jabatan. Semua itu telah sirna. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa mereka kini berdiri di hadapan kebesaran Allah. Suara bising di padang mahsyar bukan lagi suara pasar atau kota di dunia, melainkan suara manusia yang menunggu keputusan, suara yang dipenuhi ketakutan. Kamera batin bergerak mendekati wajah seseorang di antara kerumunan. Wajah itu basah oleh keringat dan air mata, pandangannya kosong, bibirnya bergetar mengulang-ulang kalimat istighfar. Di sampingnya, seorang lelaki menunduk, tubuhnya gemetar mengucapkan doa yang tidak jelas terdengar. Di sisi lain, seorang wanita tua memandang sekeliling, seperti mencari arah untuk lari, namun tak ada satupun jalan keluar. Ketakutan itu nyata dan menembus hati. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 2, pada hari itu, kamu melihat setiap ibu yang menyusui akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap wanita yang hamil akan menggugurkan kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk padahal mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras. Ayat itu kini menjadi kenyataan yang disaksikan seluruh makhluk. Sebagian manusia mulai memanggil-manggil para nabi untuk memohon syafaat. Mereka mendekati Nabi Adam alaihissalam memohon agar beliau meminta Allah memulai hisab. Namun beliau berkata, Diriku, pergilah kepada Nabi Nuh. Begitu seterusnya dari nabi ke nabi, semua menolak karena takut akan dosa mereka sendiri, hingga pada akhirnya umat diarahkan untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW. Namun momen itu belum tiba, karena manusia masih harus melewati panas, keringat, dan ketakutan yang belum berakhir. Kamera batin menyorot lautan manusia yang seperti gelombang tak berujung. Di atas mereka, matahari tetap menyala membakar, sementara kaki-kaki terus melangkah tanpa tujuan yang pasti tak selain menuju perintah malaikat. Semua menunggu panggilan untuk diadili, namun waktu terasa berhenti, setiap detik seperti 1000 tahun. Udara menjadi semakin berat, napas terasa sesak. Beberapa manusia mulai terduduk, tidak kuat berdiri, namun arus kerumunan memaksa mereka tetap bergerak. Suara teriakan, tangisan, dan doa bercampur menjadi satu, membentuk suasana yang tak pernah ada bandingannya di dunia. Dan di akhir bab ini, kamera batin menutup dengan menyorot dari ketinggian. Seluruh umat manusia, dari awal hingga akhir zaman, berdiri di padang mahsyar. Tidak ada yang tahu siapa yang akan selamat dan siapa yang akan binasa. Namun semua merasakan hal yang sama, penantian yang membuat hati semakin berat, seolah keputusan Allah sudah sangat dekat, namun belum juga datang. Udara penuh dengan kepanikan, dan waktu seolah berhenti.
Setiap detik terasa seperti beban yang menghimpit dada. Tidak ada yang tahu kapan panggilan itu dimulai, hingga suara yang dalam dan tegas menggema di seluruh penjuru. Kamera batin menyorot langit yang terbuka, dari sana terdengar suara malaikat yang memanggil satu nama. Nama itu disebut lengkap dengan nama ayahnya. Begitu jelas sehingga semua orang yang berdiri di sekitarnya menoleh. Tubuh orang yang dipanggil itu mulai bergerak sendiri, seakan ditarik oleh kekuatan yang tidak bisa dilawan. Dia melangkah maju melewati lautan manusia menuju panggung hisab. Buku-buku catatan amal mulai berterbangan di udara, melayang-layang seperti ribuan burung putih dan hitam. Masing-masing buku jatuh tepat ke tangan pemiliknya. Ada yang menerimanya dengan tangan kanan, wajahnya bersinar, senyumnya penuh rasa lega. Mereka memeluk buku itu seperti harta termahal karena itu adalah tanda keselamatan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 9. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan gembira. Namun tidak semua menerima dengan tangan kanan. Kamera batin beralih pada mereka yang menerima buku dari tangan kiri, bahkan dari belakang punggungnya. Wajah mereka langsung pucat, mata terbelalak, bibir gemetar. Jeritan mereka menggema menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Mereka tahu ini adalah tanda kebinasaan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 10 hingga 12, adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Gunungan dosa kini terlihat nyata. Di hadapan semua orang, dosa-dosa itu menjelma menjadi gunung-gunung hitam yang menjulang, menekan dada pemiliknya. Ada yang memanggul beban itu sambil membungkuk, ada yang tubuhnya nyaris tertindih, langkahnya berat, napasnya tersengal. Malaikat yang menjaga tidak berbelas kasihan. Mereka menyeret para pendusta agama dengan rantai yang membara, membelit leher dan tangan mereka. Api yang membentuk rantai itu memercik, membakar kulit, namun rasa sakitnya tidak membuat mereka mati. Wajah mereka diseret di atas tanah menuju tempat hisab, sementara manusia lain menyaksikan dengan rasa ngeri. Kamera batin menyorot umat Nabi Muhammad SAW yang dipanggil dengan penuh kehormatan. Mereka berjalan diiringi cahaya di wajahnya, malaikat memberi salam, dan orang-orang lain menatap dengan iri. Namun meskipun penuh kehormatan, tidak ada satupun yang lolos dari hisab. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan amalnya sendiri. Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat, hingga dia ditanya tentang 4 perkara, tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya untuk apa ia amalkan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan, dan tentang tubuhnya untuk apa ia gunakan. Suasana di padang mahsyar menjadi semakin berat. Satu demi satu nama dipanggil. Orang-orang yang tadinya berharap untuk menunda, kini justru ingin dipanggil lebih cepat, agar penantian berakhir. Namun bagi mereka yang yakin akan keburukannya, setiap panggilan terasa seperti vonis mati yang semakin dekat. Wajah-wajah mereka berubah dari pucat menjadi penuh rasa putus asa. Kamera batin memperlihatkan seorang lelaki yang menerima kitab amalnya dari tangan kiri. Tubuhnya bergetar, mulutnya memaki dirinya sendiri, dan ia menunduk sambil berkata, celakalah aku, mengapa aku tidak mengambil pelajaran ketika di dunia? Di sampingnya, seorang wanita beriman menerima kitab dari tangan kanan. Air matanya mengalir bukan karena takut, tapi karena rasa syukur yang tidak terbendung. Dia mencium kitab itu, lalu memeluknya erat, seakan itu adalah keselamatannya dari seluruh kengerian hari itu. Panggilan terus berlangsung. Tidak ada suara lain yang lebih keras dari suara malaikat yang memanggil nama, kecuali jeritan orang-orang yang baru saja mengetahui nasibnya. Kamera batin memperlihatkan dari ketinggian, padang mahsyar seperti lautan manusia yang bergerak lambat. Di satu sisi, cahaya menyinari mereka yang selamat. Di sisi lain, kegelapan pekat menyelimuti mereka yang binasa. Di tengah semua itu, umat Nabi Muhammad SAW mulai diarahkan ke jalur khusus. Namun langkah mereka tetap berat. Mereka tahu di hadapan mereka masih ada timbangan amal, masih ada pertanyaan yang harus dijawab, dan tidak ada satupun rahasia yang bisa disembunyikan dari Allah. Bab ini ditutup dengan kamera batin yang menyorot wajah-wajah manusia yang belum dipanggil.
Mata mereka menatap langit dengan cemas, telinga mereka berusaha menangkap setiap nama yang disebut. Detik demi detik, panggilan semakin mendekat. Dan di dalam hati mereka, satu pertanyaan terus bergaung. Kapan namaku akan disebut, dan di tangan manakah kitab itu akan jatuh? Wajah-wajah cemas menatap ke langit, menunggu giliran yang tidak mungkin dihindari. Detik itu, suasana di padang mahsyar berubah. Kamera batin menyorot sebuah pemandangan agung. Timbangan amal ditegakkan di hadapan seluruh manusia. Tingginya menjulang seolah mampu membelah langit dan bumi. Timbangan itu bukan sembarang timbangan. Di satu sisi, tempat amal saleh diletakkan. Di sisi lain, dosa-dosa ditumpuk. Setiap amal, sekecil debu sekalipun, diletakkan di atasnya. Tidak ada yang terlewat, tidak ada yang terlupakan. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8 kini menjadi nyata. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Kamera batin memperlihatkan seorang lelaki yang di dunia sering menolong tetangga hanya dengan senyum dan ucapan yang baik. Di hari ini, senyum itu muncul di timbangan amalnya dan beratnya menggeser jarum ke arah kebaikan. Sebaliknya, seorang wanita yang di dunia sering meremehkan syalat 5 waktu, kini melihat kelalaiannya menjelma menjadi beban hitam pekat di sisi dosa. Amal saleh yang dulu dianggap remeh tiba-tiba menjadi penolong besar, sedangkan dosa yang dulu dianggap kecil kini terasa seperti gunung yang menekan jiwa. Orang-orang mulai berusaha membela diri. Ya Allah, aku tidak melakukan itu. Aku tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Namun mulut mereka terkunci rapat. Anggota tubuhlah yang kini berbicara. Lidah menjadi saksi atas ucapan. Tangan berbicara tentang apa yang pernah dipegang. Kaki mengungkap kemana ia pernah melangkah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Yasin ayat 65. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Kamera batin menyorot wajah-wajah yang tadinya sombong di dunia. Orang-orang yang dahulu zalim kini menunduk, menyaksikan kaki mereka sendiri mengungkap perjalanan menuju tempat maksiat. Tangan mereka menuturkan setiap perbuatan yang pernah dilakukan, tanpa bisa disangkal. Tidak ada pengacara, tidak ada saksi palsu, dan tidak ada cara untuk memutarbalikkan fakta. Di tengah suasana itu, terdengar seruan permohonan. Sebagian manusia berlari mendekati para nabi, memohon agar dibebaskan dari azab. Mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam, namun beliau menjawab, Diriku, pergilah kepada Nabi Nuh. Mereka mendatangi Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Semua memberi jawaban yang sama, menolak memberi syafaat karena masing-masing khawatir akan dosanya sendiri. Akhirnya mereka diarahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamera batin menyorot beliau berdiri dengan penuh wibawa, wajahnya bercahaya, mengenakan pakaian kehormatan. Beliau bersujud memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umatnya diselamatkan. Sabda beliau dalam hadis riwayat Muslim terngiang di telinga orang-orang beriman. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Akulah yang pertama kali bangkit dari kubur, dan akulah yang pertama kali memberi syafaat dan syafaatku akan diterima. Namun meskipun syafaat itu mulai bekerja, setiap umat tetap harus melalui timbangan amal. Tidak ada yang bisa melompati proses ini. Kamera batin memperlihatkan wajah seorang hamba yang timbangan amalnya seimbang antara kebaikan dan keburukan. Napasnya terengah, matanya terus menatap jarum timbangan, berharap satu kebaikan kecil bisa memiringkan nasibnya ke arah keselamatan. Di sisi lain, terlihat mereka yang amal salehnya berat. Wajah mereka bersinar, hati mereka penuh rasa syukur. Sementara itu, bagi yang sisi dosanya berat, air mata mereka tidak mampu menghapus apa yang tertulis. Semua itu menjadi pelajaran yang sangat nyata. Setiap detik di dunia memiliki harga di akhirat. Suasana di padang mahsyar semakin hening, hanya terdengar suara timbangan yang bergerak dan kesaksian anggota tubuh yang mengungkap rahasia. Setiap orang menunggu gilirannya dan di wajah mereka tergambar satu pertanyaan yang sama. Apakah aku selamat atau binasa? Kamera batin menutup bab ini dengan fokus pada timbangan amal yang berayun pelan. Sebuah buku catatan amal berisi seluruh rahasia seseorang diletakkan di atasnya. Jarum timbangan mulai bergerak dan seluruh mata tertuju pada hasilnya.
Namun bab ini berakhir sebelum hasil itu terlihat. Tidak ada suara selain desir nafas dan derap langkah yang dipenuhi rasa cemas. Saat itu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditetapkan. Manusia diarahkan ke satu tujuan akhir, jembatan Syirat, bentangan yang memisahkan surga dan neraka. Kamera batin menyorot pemandangan yang membuat seluruh hati gemetar. Syirat membentang di atas neraka jahanam yang menganga. Gelap pekat menyelimuti, hanya cahaya wajah orang beriman yang menerangi langkah mereka. Bentangan itu tipis lebih dari sehelai rambut, tajam lebih dari mata pedang. Dari bawahnya api menyembur dan menyambar, lidah-lidah api menjilat udara, disertai suara gemuruh neraka yang menggetarkan tulang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan, Syirat itu lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Orang-orang beriman melangkah dengan cahaya yang memancar di hadapan mereka. Ada yang menyeberang secepat kilat, ada yang seperti hembusan angin, ada yang berlari, dan ada pula yang merangkak perlahan karena amalnya sedikit. Mereka terus mengucapkan doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Suara itu bergema di seluruh bentangan Syirat. Namun tidak semua selamat. Kamera batin memperlihatkan orang-orang yang tertatih. Langkah mereka goyah, pandangan mereka terguncang oleh api yang menyala-nyala di bawah. Rantai dan pengait dari neraka terjulur mencengkram kaki dan tangan mereka, lalu menyeretnya jatuh ke dalam kobaran api. Teriakan memekakkan telinga, namun tidak ada yang bisa menolong. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Maryam ayat 71 hingga 72. Dan tidak ada seorang pun dari kamu, melainkan mendatanginya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalamnya berlutut. Mereka yang selamat dari Syirat tiba di ujungnya. Kamera batin memperlihatkan gerbang surga yang terbuka, dikelilingi taman-taman hijau, sungai-sungai yang mengalir, dan cahaya yang memancar tanpa panas. Para malaikat berdiri di pintu menyambut mereka dengan senyum penuh kelembutan. Salamun alaikum, selamat karena kamu telah berbuat baik, maka masuklah ke dalamnya kekal selama-lamanya. Wajah orang-orang beriman berseri-seri, air mata mereka mengalir karena lega dan bahagia. Semua rasa takut yang membebani sejak bangkit dari kubur kini lenyap, digantikan kedamaian yang tak pernah mereka rasakan di dunia. Namun bagi yang gagal, pintu neraka terbuka lebar. Dari celahnya, semburan api membakar wajah-wajah yang mendekat. Malaikat Zabaniyah berdiri dengan wajah yang tidak menunjukkan belas kasihan. Rantai dan belenggu terangkat dan setiap orang yang tertulis sebagai penghuni neraka dilemparkan ke dalamnya. Teriakan mereka bercampur dengan gemuruh api, suara yang membuat setiap jiwa yang masih menunggu giliran semakin gentar. Kamera batin bergerak menyapu dari atas Syirat, memperlihatkan perbedaan yang mencolok. Di satu sisi, rombongan orang beriman melangkah memasuki surga dengan wajah berseri. Di sisi lain, arus manusia terjatuh ke dalam neraka, disambut api dan jeritan yang tak pernah berhenti. Semua ini terjadi sesuai dengan amal mereka di dunia. Tidak ada kecurangan, tidak ada kezaliman. Suasana di padang mahsyar kini mulai kosong. Sebagian besar manusia telah menemukan tempat akhirnya. Tetapi di tengah itu semua, mereka yang baru saja selamat atau binasa memiliki satu kesadaran yang sama. Hari ini, tidak ada penolong selain Allah. Semua hubungan darah, kekuasaan, dan harta telah terputus. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 166 terngiang di hati mereka. Pada hari itu, orang-orang yang diikuti akan berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat azab, sedang bagi mereka semua terputus segala hubungan. Kamera batin menutup bab ini dengan fokus pada sosok seorang hamba yang baru saja melangkah melewati Syirat. Wajahnya masih penuh keringat, matanya memandang ke depan. Di hadapannya, cahaya surga memanggil. Namun, dari kejauhan, suara jeritan dari neraka tetap terdengar, mengingatkan bahwa keselamatan ini adalah anugerah yang tak ternilai. Langkahnya terhenti sesaat, dadanya naik turun, lalu ia menatap ke langit, menyadari bahwa setiap detik yang telah berlalu adalah kehendak dan rahmat Allah.